Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah, mari sama-sama senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak ya materi-materi yang saya upload di YouTube dengan channel Ustadz Arifin Purba Official. Bagi yang belum subscribe, like dan share ya ditunggu. Kami mengucapkan jazakumullah khair atas partisipasi dari sahabat-sahabat sekalian, baik secara moral maupun material untuk mendukung dakwah kami, dan kami berdoa mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Baik sahabat-sahabat sekalian, nah tema kita pada pertemuan kali ini adalah selamat datang bulan Sya'ban. Nah kita sambut bulan Sya'ban malam hari ini. Ada yang mengatakan sudah tanggal 2 Sya'ban. Ada juga yang mengatakan masih tanggal 1. Yang penting sudah masuklah bulan Sya'ban. Yuk kita sambut ya, apa dan bagaimana bulan Sya'ban ini. Oke, bulan Sya'ban itu kata Nabi, Sya'ban itu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan yang muncul di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sya'ban itu artinya muncul. Nah, munculnya itu di antara Rajab dan Ramadan. Makanya disebut dengan Sya'ban. Kemudian bulan Sya'ban itu zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan yang dilupakan kebanyakan manusia, terutama kaum muslimin. Ya mereka itu melupakan, mereka itu tidak menyadari, tidak mengetahui. Makanya kita kaji untuk kita ingat, kita sadari betapa luar biasanya bulan Sya'ban ini. Baik. Nah, ada seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu berkata, Syahrul Rajab syahrul zar'i wa syahru Sya'ban syahru suqi zar'i wa syahru Ramadan syahru hasadi zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Ini luar biasa ini ilustrasinya ya. Jadi sekarang kita berada di bulan Sya'ban, kita harus sirami apa yang sudah kita tanam selama bulan Rajab. Ilmu kita sirami supaya ilmunya berkah. Amalan-amalan kita sirami supaya amalannya berkah. Semuanya kita sirami yang baik-baik itu, agar nanti begitu masuk bulan Ramadan kita akan panen. Kenapa? Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Oke. Nah, kemudian keutamaan bulan Sya'ban. Amalan manusia itu diangkat ke sisi Allah, ada yang tahunan, tahun sekali, yaitu di bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'imun.
Dan pada bulan Sya'ban itu amal perbuatan diangkat kepada Rabb semesta alam. Maka aku suka amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Ini kata Nabi. Jadi setahun sekali diangkat amalan manusia itu 1 bulan penuh selama bulan Sya'ban ini. 1 bulan diangkat, dilaporkan kepada Allah. Nah, aku ingin, kata Nabi, aku suka ketika amalanku dilaporkan kepada Allah, aku sedang puasa. Puasa apa? Puasa sunnah Sya'ban. Oke. Nah, jadi amalan manusia itu ada tiga keadaan diangkat menghadap Allah. Ya, dihadapkan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan manusia diangkat yang sifatnya itu mingguan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi wa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaim. Amalan-amalan manusia itu diperiksa atau diangkat pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku menyukai amal perbuatanku itu diperiksa atau diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Nah, ini laporan amalan kita itu mingguan, setiap Senin dan Kamis. Senin, Kamis. Tuh. Waktu asar itu diangkat. Ya, dan Nabi katakan, aku suka ketika amalanku diangkat menghadap Allah itu, aku sedang berpuasa sunnah, Senin dan Kamis. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, amalan manusia itu diangkat sifatnya harian. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr thumma ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Artinya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, bergiliran atas kalian malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Mereka berkumpul atau bertemu aplusan itu pada saat salat subuh dan salat asar. Lalu naiklah malaikat yang bertugas malam hari. Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah Maha mengetahui. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku, kata Allah kepada malaikat yang jaga tadi malam. Mereka berkata, kami tinggalkan mereka saat mereka sedang melaksanakan sholat. Nah, sholat apa di sini? Sholat asar. Kemudian mereka berkata lagi, kami datang kepada mereka waktu asar kemarin, sedang mereka dalam keadaan sholat di awal waktu. Nah, makanya jadi ketika subuh dan asar itu malaikat yang jaga malam, jaga siang itu aplusan. Yang mau jaga malam, mereka turun sampai waktu asar. Yang mau jaga siang, mereka sampai nanti waktu subuh. Ketika malaikat sudah naik, nanti yang turun lagi bukan itu lagi malaikat. Ganti lagi, kalau sangat banyak malaikat. Nah, jadi intinya apa? Waktu asar, waktu subuh itu amalan kita dilaporkan menghadap Allah. Makanya usahakan kita sholat di awal waktu ketika asar dan subuh. Agar amalan kita ketika dihadapkan kepada Allah, kita sedang sholat. Syukur-syukur kalau laki-laki berjamaah. Tapi kalau ada halangan syar'i, itu lain masalah ya. Kalau wanita, syukur-syukur itu diusahakan di awal waktu. Meskipun di rumah. Nah, jangan ditunda karena sayang sekali nanti di awal waktu ketika di awal waktu itu dilaporkan amalan kita sedang sholat. Masya Allah. Baik, nah mari kita lihat sekarang hikmah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Apa hikmahnya?
wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku, kata Aisyah, tidak pernah melihat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sunnah dalam sebulan yang lebih banyak daripada puasanya ketika bulan Sya'ban. Jadi kalau bulan-bulan lain itu Nabi puasa Senin, Kamis, tambah Yaumul Bid 13, 14, 15. Tapi di bulan Sya'ban Nabi itu banyak sekali puasanya. Disebutkan dalam beberapa riwayat itu ada yang mengatakan 27 hari. Ya, 26 hari dari tanggal 1 itu. Paling banyak Nabi puasa, paling senang Nabi. Kenapa? Tadi itu amalan pas dilaporkan kepada Allah. Nah, itu ya. Kemudian dalam riwayat lain, Aisyah tatakul kana ahabba syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban bal kana yasiluhu di Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, bulan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Karena itulah beliau menyambungkan puasa pada bulan itu dengan bulan Ramadan. Artinya apa? Dua hari menjelang Ramadan beliau tidak berpuasa, kemudian nyambung ke Ramadan. Makanya sebagian ulama mengatakan dengan memperbanyak puasa sunnah Sya'ban ini sebagai latihan untuk menjalankan nanti ketika puasa bulan Ramadan, supaya betul-betul terbiasa dia. Karena kalau tidak puasa Sya'ban, begitu masuk Ramadan itu hari pertama, hari kedua terkaget-kaget dia. Bisa tumbang sakit dan sebagainya lah. Tapi kalau sudah terlatih di bulan Sya'ban, sudah ada pemanasan dia, maka nanti bulan Ramadannya dia lancar. Insya Allah seperti itu. Oke, nah kemudian dimakruhkan puasa sunnah 2 hari menjelang Ramadan, terkecuali bagi yang sudah rutin puasa Senin Kamis atau puasa Daud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang dari kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan ketika di bulan Sya'ban, kecuali apabila seseorang sudah terbiasa melaksanakan puasa sunnah Senin, Kamis atau Daud, maka pada hari itu dia dipersilakan untuk melaksanakannya. Nah ini, tapi kalau tidak dia biasa Senin, Kamis, semata-mata dia ingin puasa sunnah Sya'ban, maka dimakruhkan dia puasa 2 hari, apalagi 1 hari menjelang datangnya Ramadan. Oke. Kemudian bulan Sya'ban ini adalah waktunya mengqadha puasa, khususnya bagi wanita. An Aisyah radhiyallahu anha taqul kana yakunu alayya as-saumu fi min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban asyghulu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, aku masih punya hutang puasa Ramadan, tetapi aku belum membayarnya sehingga tibalah bulan Sya'ban, barulah ku bayar terkait dengan kesibukanku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena sibuknya Aisyah melayani Nabi, sampai-sampai tidak sempat atau terlupa untuk mengqadha puasa Ramadan yang tahun itu, maka dia qadha ketika sudah masuk bulan Sya'ban. Nah ini ibu-ibu ini terutama yang banyak ada halangan datang bulan, atau bapak-bapak juga yang kemarin waktu puasa dia sakit, boleh di bulan ini juga dia mengqadha. Tapi niatnya cuma satu, mengqadha saja, jangan digabung-gabung. Sengaja aku mengqadha Ramadan sekaligus puasa Sya'ban, sekaligus puasa Kamis atau Senin. Tidak, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal niatnya masing-masing. Udah niat mengqadha aja, itu yang wajib. Nah, Allah Maha Kaya, karena kita mengqadhanya di bulan Sya'ban,
nanti Allah kasih pahala Sya'ban juga. Karena kita rutin Senin Kemis, nanti Allah kasih pahala Senin Kemis juga. Nah, tanpa diniatkan, kan cuma satu niatnya itu. Misalnya, saya punya utang 100.000 kepada seorang bapak. Lalu bapak ini mengundang saya untuk pernikahan putra atau putrinya. Saya pun datanglah. Nah, kemudian saya masukkanlah uang 100.000 ke dalam amplop. Dan saya tulis, Pak, ini uang 100.000 untuk bayar utang saya dan sekaligus ini untuk kondangan saya. Tuh, bayar undangan. Kata si bapak begitu dibuka, ini terlalu Ustaz Purba ini. Masa bayar utang sekaligus kondangan? Nah, tidak. Utangnya utang, kondangannya kondangan. Begitulah kita ibadah kepada Allah, jangan digabung-gabung. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau dia sejenis boleh, tapi saya pribadi tidak. Cukup satu niat, satu amal ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian penjelasan tentang malam nisfu Sya'ban. An Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yattali Allahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li ibadihi illa li itsnaini musyahinin wa qatil nafsin. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala mengamati makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Lalu dia mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya kecuali dua saja, yaitu orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh seseorang. Jadi malam nisfu Sya'ban itu adalah malam kita minta ampun kepada Allah. Boleh jadi dengan sholat taubat, beristighfar banyak-banyak, minta ampun kepada Allah. Maka Allah ampunkan ya dosa-dosa mereka itu. Kecuali dua golongan. Pertama, yang bermusuhan sesama manusia, apalagi sesama muslim, nggak omongan dia, ya apa namanya, tidak omongan lah, bermusuhan. Selama dia tidak baikan, nggak diampunkan dosa-dosa. Tapi kalau dia islah, mengadakan baikan, nah itu insya Allah diampunkan. Juga orang yang membunuh seseorang, dia tidak minta maaf kepada keluarganya. Baik itu membunuh fisik atau membunuh karakter atau membunuh karir dan sebagainya. Membunuh ekonomi, itu orang kayak gitu nggak diampunkan dosa kalau dia tidak minta maaf kepada yang bersangkutan. Wah, membunuh dengan cara menyantet misalnya, pakai ilmu setan, ilmu jin kafir, itu nggak diampunkan kalau dia tidak minta maaf. Oke. Nah, amalan-amalan yang diperselisihkan, ya ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Apa itu? Yang pertama, mengkhususkan bulan Sya'ban untuk berziarah kubur menjelang datangnya Ramadan, dan diyakini bahwa bulan Sya'ban adalah yang paling utama untuk ziarah kubur. Nah, ini misalnya ini nanti pas pertengahan Sya'ban atau satu pekan menjelang Ramadan, itu ramai itu kuburan-kuburan, ziarah kubur. Kenapa? Karena mau Ramadan, kita minta maaf ini sampai sudah meninggal. Ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan tidak boleh, itu termasuk perkara bid'ah. Tapi ada yang mengatakan ya boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti masing-masing di akhirat ada pertanggungjawabannya. Ditanyain nanti oleh Allah. Tuh, jadi ini yang diperselisihkan ya. Silakan masing-masing lah. Saya di sini bukan untuk menjas, untuk menuduh, tidak, cuma menyampaikan. Pilihannya ada pada kita semua masing-masing, dan pertanggungjawaban nanti masing-masing. Yang kedua, ritual ruahan, yaitu mengadakan acara kirim doa bagi kerabat yang telah meninggal dunia. Nah, ini juga diperselisihkan. Ada yang mengatakan tidak ada tuntunan, tapi dia mengatakan ya boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang ketiga, ritual malam nisfu Sya'ban dengan mengkhususkan membaca Yasin 3 kali. Ya, yang pertama niatnya ini, yang kedua niatnya ini.
dan membawa air, nanti air itu diminum atau untuk mandi. Ini juga ya perkara yang diperselisihkan juga. Nah, silakanlah kepada masing-masing. Tapi ingat, nanti ada pertanggungjawaban. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yuk kita optimalkan ibadah di bulan Sya'ban ini. Dengan cara apa? Pertama, memperbanyak puasa sunnah. Itu jelas tuntunannya. Memperbanyak. 1 hari Senin sanggup, atau 2 hari, atau diselang-seling, atau Senin Kamisnya. Tapi niatnya niat puasa Sya'ban. Jangan didobel. Tapi nanti Allah Maha Kaya. Dia puasa Sya'ban harus Senin. Ya. Nanti Allah kasih 2 pahala, itu haknya Allah. Tapi jangan niatnya satu aja. Momennya lagi Sya'ban, ya udah Sya'banan. Begitu. Yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Dari sekarang ini kita cicil ini, agar nanti ketika Ramadan kita bisa khatam. Itu ya, jadi perbanyak dia baca Al-Quran. Kurangilah baca HP. Tapi memang zamannya sekarang ini. Ya, HP ini luar biasa. Bangun tidurku baca HP. Begitu. Sedang tidur juga baca HP. Ya Allah ya Rabb. Ya, jadi Al-Quran ditinggalkan. Nah, ayo kita robah sekarang. Yang ketiga, memperbanyak sholat sunnah. Nih, ya ada di channel saya itu sudah beberapa saya sampaikan itu. Jadi ada 20 macam sholat sunnah. Dari mulai sholat syuruk, kemudian sholat awabin, kemudian sholat duha. Nah, nanti kemudian ada lagi sholat qobliyah ba'diyah. Kemudian nanti ada lagi sholat qiyamul lail. Kemudian sholat tahajud. Nah, itu. Jadi banyak sekali sholat sunnah. Sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, itu kita coba kerjakan itu semua. Itu banyak sholat sunnah. Kemudian yang keempat, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Zikir, misalnya berselawat atas Nabi, menolong orang, dan sebagainya lah. Perbanyak dengan penuh kesadaran ini adalah bulan Sya'ban. Kemudian menjauhi perbuatan syirik dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Nah, inilah selama bulan Sya'ban ini kita optimalkan, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.